Anita benar-benar tidak menyangka kata-kata Albert sebelumnya ternyata menjadi kenyataan. Awalnya dia hanya ingin meminta beberapa kelonggaran dari Andi, tetapi tidak disangka Andi bukan hanya mengabaikannya, tetapi juga malah langsung menurunkan standar makanan hariannya. Pada saat ini, dia merasakan penderitaan yang sama dengan yang dialami oleh Nyonya Tama. Kalau tahu hasilnya akan seperti ini, kenapa dia harus mencoba sok seperti tadi? Albert melirik Anita yang wajahnya muram lalu mengejek dengan senyum sinis. Apa aku bilang? Aku sudah mengingatkanmu kalau Tuan Andi pasti akan menurunkan standar makananmu. Tapi kau malah tidak percaya. Sekarang kau sudah percaya, bukan? Anita hanya terdiam dengan wajah cemberut. Dia tidak berani berbicara lagi, karena dia tahu semakin banyak dia bicara, akan semakin banyak kesalahan yang dilakukannya. Bisa jadi kalau dia terus mengoceh, dia hanya akan mendapatkan roti sebagai makanannya setiap hari. Melihat Anita tidak berani bertindak macam-macam lagi, Albert tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, nikmati saja waktu 7 harimu di sini. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi dulu." Anita melotot tajam pada Albert, dan begitu Albert meninggalkan ruangan, air matanya pun mengalir dengan deras. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video kepada ayahnya yang berada di Jakarta. Begitu panggilan tersambung, Anita langsung menangis. "Ayah, Andi si kurang ajar itu telah mempermalukanku berkali-kali. Lihatlah tempat buruk seperti apa yang dia beri untukku." Sambil berbicara, dia mengalihkan kamera untuk menunjukkan seluruh kondisi ruangan. Alif Rewa juga tidak menyangka kalau Andi benar-benar sekejam itu terhadap bibi kandungnya sendiri, dengan langsung menempatkan bibinya di lingkungan yang sangat keras. Ini membuatnya merasa sedikit tidak puas. Dia menghela napas. Tindakan Andi kali ini memang agak berlebihan. Bagaimanapun juga, kau adalah bibinya. Sambil berkata demikian, Alif Rewa kembali menghela nafas dan berbicara dengan serius. Namun, sekarang dia memiliki peran besar bagi keluarga Rewa. Kalau dia mau kembali ke keluarga Rewa dan menikahi putri keluarga Gunawan, kekuatan keluarga Rewa akan langsung melonjak. Kalau dia juga bisa memenangkan gadis keluarga Smith, itu akan menjadi lebih sempurna lagi. Mendengar ayahnya bicara, Anita tiba-tiba teringat pada perkataan Andi di helikopter. Saat itu Andi berkata bahwa 8 petarung sejati keluarga hartawan mati di tangannya. Andi juga mengatakan bahwa Aldi Gunawan yang sakit parah bisa disembuhkan berkat dirinya. Bahkan, Andi mengklaim bahwa serangkaian peristiwa besar di Jepang yang melibatkan 3 keluarga besar baru-baru ini semuanya adalah hasil perbuatannya. Kalau semua ini benar, kekuatan Andi mungkin jauh melampaui apa yang dipikirkan semua orang. Menyadari hal ini, hati Anita berdebar dan dia berpikir di dalam hati, hal ini tidak boleh diketahui oleh ayah. Kalau tidak, dia pasti akan lebih memandang tinggi pada Andi si kurang ajar itu. Aku, Anita, tidak akan pernah membiarkannya kembali ke keluarga Rewa. Kalau dia kembali, aku tidak akan punya tempat lagi di keluarga Rewa. Karena itu, Anita segera berkata, "Ayah, sejujurnya, Andi adalah orang yang dingin dan tidak punya rasa kekeluargaan. Ayah ingin dia kembali ke keluarga karena dia adalah darah daging keluarga Rewa, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Kalau dia bisa memperlakukanku, bibinya sendiri seperti ini, maka kalau dia kembali ke keluarga dan ada hal-hal yang tidak sesuai keinginannya, bukankah dia akan membuat keluarga Rewa menjadi kacau balau?" Alif Rewa terdiam sejenak. Kata-kata Anita membuatnya merasa waspada. Siapapun ingin memiliki seorang jenderal tangguh di bawah komandonya. Tetapi yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah mereka bisa mengendalikan orang tersebut atau tidak. Tindakan Andi hari ini menurut Alif Rewa memang agak berlebihan. Meskipun Anita salah karena telah secara sepihak pergi
menemui ibu mertuanya, namun Andi sebagai keponakannya seharusnya tidak memperlakukan bibinya seperti itu. Bahkan, Andi memaksa bibinya untuk tinggal di lingkungan kumuh selama 1 minggu saat mendekati tahun baru. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan keluarga Rewa untuk menjinakkan Andi, mengembalikannya ke keluarga Rewa, dan menjadikannya kekuatan bagi keluarga Rewa itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Karena itu, dia tidak boleh terburu-buru dalam urusan ini. Kalau tidak, bisa saja hasilnya justru berbalik. Setelah Alif Rewa memikirkan hal ini, dia berkata, "Anita, bagaimanapun, ini memang kesalahanmu sejak awal. Jadi, meskipun tindakan Andi memang agak keterlaluan, tetap saja kita tidak perlu memutus hubungan sepenuhnya dengannya. Untuk sementara, tahanlah dirimu, dan kita akan membicarakan ini lebih lanjut nanti." Anita merasa lega dan segera berkata, "Aku mengerti, Ayah. Untuk sementara waktu, aku tidak bisa menemani Ayah melewati malam tahun baru." Alif Rewa tersenyum tipis. "Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, Ayah akan menunggumu kembali." Anita mengangguk sambil menyeka air matanya di depan kamera. Pada saat itu, di dalam layar telepon Alif Rewa, putra sulungnya Randi melangkah masuk dengan sedikit cemas dan berkata, "Ayah, aku mendapatkan kabar penting." Alif Rewa mengernyitkan alisnya. "Kabar apa?" Randi menjawab, "Aku mendengar kalau keluarga Smith sedang merekrut ahli bela diri dari seluruh Asia dengan bayaran tinggi. Seorang ahli bela diri biasa saja bisa mendapat puluhan juta per tahun, sementara seorang master bela diri bisa mendapatkan hingga miliaran. Perkiraan biaya total investasi mereka bisa mencapai lebih dari 10 miliar, dan banyak ahli yang sudah pensiun mulai bermunculan kembali." Alif Rewa terkejut. Kenapa gerakannya sampai sebegitu besar? Randi menjawab, "Kemungkinan besar untuk menutupi kekuatan tempur yang hilang di Jepang. Kudengar puluhan ahli dari keluarga Smith sedang dihadapkan ke pengadilan di Jepang. Pengadilan Jepang bekerja keras mengurus kasus ini untuk segera disidangkan. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari penjara." Alif Rewa mengangguk. Dia sangat paham betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga besar. Randi kemudian berkata lagi, "Aku juga mendengar bahwa setelah kembali dari Jepang, putri sulung keluarga Smith yaitu Siva Smith sedang menyelidiki seorang sosok misterius di seluruh negeri. Keluarga Smith bahkan diam-diam menawarkan hadiah sebesar 10 miliar hanya untuk menemukan informasi tentang orang itu." Alif Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh ya? Siapa orang itu? Apakah dia adalah musuh keluarga Smith?" Randi menjawab, "Bukan. Kudengar orang itu adalah penyelamat Josh dan Siva." Alif Rewa terkejut mendengar ini dan segera bertanya, "Penyelamat Siva? Apakah itu adalah orang misterius yang disebut-sebut sebelumnya?" Randi langsung mengangguk. "Benar. Kabar yang beredar mengatakan bahwa Siva dan kakaknya diselamatkan oleh seseorang yang misterius saat berada di Jepang." Alif Rewa bertanya lagi, "Orang misterius itu menyelamatkan mereka di Jepang, tetapi sekarang Siva dan keluarga Smith sedang mencari jejaknya di dalam negeri. Apakah itu berarti orang misterius itu berasal dari negara kita?" Randi menjawab, "Sepertinya begitu. Kalau tidak, keluarga Smith tidak akan mau repot-repot mencarinya di dalam negeri." Mendengar hal itu, Alif Rewa menjadi sangat bersemangat. Dengan penuh antusias dia berkata, "Siapapun orang misterius itu, setidaknya ada satu hal yang pasti. Kekuatannya pasti sangat luar biasa, bahkan di luar pemahaman kita." Randi mengangguk setuju. Betul, orang yang mampu mengalahkan banyak ninja Fuji sendirian dan menyelamatkan Josh serta Siva pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Alif Rewa langsung berkata, "Kalau orang seperti itu bisa digunakan untuk kepentingan keluarga Rewa, maka keluarga Rewa
tidak akan punya apapun yang perlu ditakutkan di masa depan. Setelah berkata demikian, dia segera memerintahkan kepada Randy, "Randy, segera perintahkan semua orang untuk mengawasi pergerakan keluarga Smith. Lakukan segala cara untuk menemukan orang misterius itu sebelum mereka. Kalau kita tidak bisa mendahului mereka, setidaknya kita harus berusaha menarik orang itu ke pihak kita." Randy mengangguk. "Aku mengerti, Ayah." Pada saat ini, Anita yang sejak tadi hanya terdiam di video menunjukkan ekspresi aneh. Dia tiba-tiba teringat pada sesuatu yang pernah dikatakan Andy kepadanya. Apakah mungkin orang misterius yang sedang dicari oleh keluarga Smith adalah Andy? Memikirkan hal ini, bulu kuduk Anita merinding. Kalau Andy benar-benar orang misterius itu, maka dia tidak boleh kembali ke keluarga Rewa. Sebagai keturunan keluarga Rewa, dan dengan adanya perjodohannya dengan putri keluarga Gunawan, dua kartu truf ini sudah cukup untuk membuat Andy memiliki posisi tinggi di keluarga Rewa. Dan kalau Andy juga dikenal sebagai ahli luar biasa ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, dirinya mungkin akan diusir dari keluarga. Saat Anita sedang tenggelam dalam pikirannya, Alif Rewa sudah menyelesaikan instruksinya kepada Randy, lalu menoleh ke arah layar dan melihat ekspresi aneh Anita. Dia bertanya dengan heran, "Anita, ada apa denganmu?" Anita buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Ayah. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Alif Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, Anita, sekarang beristirahatlah. Nikmati beberapa hari di sana, dan ketika nanti kau kembali, Ayah akan menyambutmu." Anita segera menjawab, "Terima kasih, Ayah. Aku mengerti." Setelah menutup video call, Anita terus merasa cemas. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal. Seharusnya dia tidak datang ke Makassar untuk mencampuri urusan ini. Sebelum datang, dia tidak pernah menyangka kalau Andy akan menjadi lawan yang begitu sulit untuk dihadapi. Ternyata keponakannya ini adalah seorang ahli yang luar biasa. Kalau dia tahu hal ini sebelumnya, dia pasti tidak akan pernah datang. Sebelum datang ke Makassar, Anita tidak pernah memandang Andy sebagai ancaman. Dia hanya menganggap Andy sebagai keturunan keluarga Rewa yang terlupakan. Membawanya kembali ke keluarga adalah bentuk kebaikan. Bagaimanapun, orang seperti itu hanya bisa menjadi alat keluarga dan tidak mungkin menjadi ancaman baginya. Namun, setelah tiba di Makassar, dia menyadari bahwa keponakannya yang tidak pernah dia temui selama bertahun-tahun ini memiliki sikap keras kepala yang mirip dengan kakaknya. Anita bergumam di dalam hatinya, "Kalau Andy hanya mirip kakakku dari segi wajah, itu masih bisa ditoleransi. Kakakku dulu hanya seorang cendekiawan, keras kepala tapi tidak memiliki kekuatan fisik. Namun Andy bukan hanya keras kepala, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya ke depannya, aku harus sebisa mungkin menjauh darinya. Sebisa mungkin jangan sampai anak itu punya kesempatan untuk kembali ke keluarga Rewa." Pada saat ini di rumah keluarga Smith di Jakarta, Siva duduk di depan komputer di ruang kerjanya. Dia memeriksa data yang dikumpulkan dari berbagai daerah di seluruh negeri. Sejak kembali dari Jepang, baik saat membuka atau menutup matanya, pikirannya dipenuhi oleh sosok Andy. Karena Andy, dia tidak bisa tenang sepanjang hari. Namun, dia tidak memberitahukan apa yang ada di pikirannya kepada siapapun, bahkan kepada kakaknya maupun ibunya. Awalnya dia ingin menggunakan pengaruhnya untuk menemukan sosok misterius yang telah menyelamatkannya, lalu secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Namun, setelah beberapa hari berusaha, dia tidak berhasil menemukan petunjuk berharga apapun. Tidak lama setelah itu, kakeknya, yaitu Chandra Smith, memutuskan untuk segera memperkuat kekuatan keluarga Smith yang berkurang dengan cara mencari sekelompok ahli baru.
Ziva langsung merekomendasikan sosok misterius tersebut kepada kakeknya. Dia mengatakan bahwa kalau keluarga Smith bisa menemukannya, orang itu pasti mampu melawan 100 orang seorang diri dan meningkatkan kekuatan tempur keluarga Smith berkali-kali lipat. Tentu saja Chandra Smith sangat gembira dan segera menginstruksikan Ziva untuk menemukan orang misterius itu, bagaimanapun caranya. Namun, informasi mengenai orang misterius itu benar-benar sulit dilacak. Jaringan keluarga Smith di dalam negeri maupun di Jepang berusaha mencari tahu, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan ahli sehebat itu. Para ahli seni bela diri yang ada di dalam lingkaran mereka biasanya sudah dikenal secara luas, baik karena memiliki guru yang terkenal, keturunan yang jelas, atau reputasi yang besar. Namun, Andi bukanlah orang yang berasal dari lingkaran seni bela diri, sehingga tidak ada ahli seni bela diri yang mengenalnya. Hal ini membuat informasi mengenai Andi semakin sulit untuk didapat. Selain itu, pada saat ini tidak ada ahli seni bela diri di negeri ini yang memiliki kemampuan seperti yang dijelaskan oleh Ziva. Para ahli seni bela diri dalam negeri memang tidak kalah dari para ninja Jepang. Bahkan beberapa lebih unggul. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi beberapa ninja secara langsung, membasmi mereka dan tetap tidak terluka sama sekali. Setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, Ziva kemudian berencana memeriksa catatan imigrasi terbaru dari Jepang, lalu menyaring data berdasarkan kewarganegaraan dan perkiraan usia. Namun, setelah keluarga Smith terlibat dalam insiden pembantaian di Jepang, pihak keamanan nasional Jepang memperketat pengawasan mereka terhadap keluarga Smith. Sebelumnya, keluarga Smith bisa dengan mudah mengakses data imigrasi di seluruh Jepang. Tetapi kini sangat sulit. Namun, Ziva tidak ingin hanya duduk diam menunggu, sehingga dia memutuskan untuk memulai pencarian di dalam negeri yang lebih mudah dikelola. Dia terus mencari informasi tentang sosok misterius itu di dalam negeri, sambil terus berusaha menembus pengawasan ketat di Jepang untuk mendapatkan catatan imigrasi dan catatan lainnya. Sayangnya, pembatasan informasi di Jepang terlalu ketat, sehingga sulit untuk membuat kemajuan dalam waktu singkat. Saat Ziva mulai merasa putus asa, seorang teman wanitanya yang memiliki koneksi di Jepang menelponnya dan berkata, "Ziva, data imigrasi dan catatan keluar masuk Jepang belum bisa aku temukan, tetapi aku punya cara alternatif yang mungkin berguna. Itu tergantung pada seberapa besar kesabaranmu." Ziva langsung berkata, "Katakan saja, aku punya banyak kesabaran. Bahkan, meskipun itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, aku akan mencarinya sampai ketemu." Temannya tertawa dan berkata, "Begini, meskipun catatan imigrasi Jepang tertutup rapat, namun mereka tidak menyegel rekaman kamera pengawas di bandara. Semua rekaman kamera di bandara, selain diserahkan ke pihak imigrasi, mereka juga menyimpan salinannya. Aku bisa mengusahakan agar kau mendapatkan salinannya. Kalau kau punya kesabaran untuk menyisir rekaman dari sejumlah bandara satu persatu, mungkin kau bisa menemukan petunjuk tentang orang yang kau cari itu." Ziva menyadari bahwa data catatan keluar masuk adalah dokumen rahasia dari pihak imigrasi. Namun, rekaman kamera pengawas di bandara bukanlah hal yang sama. Oleh karena itu, dia berpikir di dalam hatinya, "Kalau penyelamatku itu sudah kembali ke tanah air dengan pesawat dari Jepang, maka dia pasti tertangkap oleh kamera pengawas di bandara Jepang. Aku hanya perlu memeriksa rekaman itu dengan seksama untuk menemukan jejaknya. Hanya saja, pekerjaan ini mungkin akan sangat menyita waktu. Selain itu, satu-satunya yang pernah melihat orang itu adalah aku dan kakakku. Jadi, aku hanya bisa meminta bantuan kakakku, karena orang lain mungkin tidak bisa banyak membantu." Memikirkan hal ini,
Meskipun merasa kesempatannya tipis, Ziva tetap tidak ingin menyerah. Dia segera berkata kepada temannya itu, "Tolong bantu aku mendapatkan salinannya secepat mungkin, lalu kirimkan datanya melalui jaringan khusus keluarga Smith." Volume data yang sangat besar membuat proses transfer data menjadi rumit. Jaringan biasa akan memerlukan waktu berbulan-bulan hanya untuk mentransfer rekaman dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama berhari-hari. Namun keluarga Smith sebagai keluarga papan atas memiliki jaringan khusus serta server data yang besar, sehingga memungkinkan pengiriman data dengan sangat cepat, bahkan dalam 1 atau 2 hari saja. Temannya langsung menyanggupi, "Oke, aku akan mengatur semuanya sekarang. Besok datanya akan mulai dikirim." Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Ziva, "Ziva, ada begitu banyak rekaman pengawasan yang harus kau lihat, dan itu bisa memakan waktu lama. Selain itu, kalau ternyata penyelamatmu tidak kembali dari Jepang, maka semua kerja kerasmu akan sia-sia. Kalau kau melewatkan satu saja dari jutaan penumpang, semua upaya itu akan sia-sia juga. Jadi, sebelum memulai, pastikan kau benar-benar siap." Ziva tersenyum tipis. "Itu bukan masalah. Sekalipun aku harus duduk di depan komputer selama setahun untuk melihat rekaman, aku tetap akan menyelesaikannya." Temannya mendesah tak berdaya. Ya ampun, ternyata kau masih Ziva yang kukenal. Semangatmu yang pantang menyerah ini benar-benar tidak bisa kutiru." Ziva tertawa. "Itu karena kau belum pernah mengalami situasi yang membuatmu pantang menyerah. Kalau kau mengalami hal seperti itu, kau pasti akan sama denganku."